Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detumania semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Hari ini saya akan membahas pertanyaan yang sering teman-teman tanyain, yaitu tentang kolesterol. Siapa yang masih bertanya-tanya soal kolesterol di tubuhnya? Terus suka nanya kalau misalkan habis makan sate atau makanan bersantan, kolesterolnya naik nggak ya dok? Kira-kira? Nah, kali ini saya akan coba jawab dan coba jelaskan sedikit ya. Nah, tetap simak. Nah, kolesterol sendiri itu apa sih? Kolesterol adalah senyawa kompleks dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi dalam pembuatan hormon-hormon di tubuh kita seperti hormon seks atau hormon-hormon dihasilkan oleh korteks adrenal, atau juga dia berfungsi sebagai metabolisme vitamin D. Oke, karena kolesterol masih diperlukan dalam tubuh kita, jadi jumlahnya yang memang harus kita batasi sesuai dengan batas normal, yaitu di bawah 200 untuk kolesterol totalnya. Nah, kolesterol itu dihasilkan di mana sih dalam tubuh kita? Kolesterol dihasilkan dalam hati, lalu ditransport menuju organ-organ atau bagian tubuh yang memang memerlukan. Karena kolesterol basicnya adalah cairan, makanya dia harus berikatan atau harus dibawa oleh zat yang disebut lipoprotein. Nah, lipoprotein sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah atau biasa disebut dengan low density lipoprotein atau LDL. LDL ini yang biasanya berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita karena dia bisa menimbun lemak yang ada dalam tubuh kita. Lalu untuk yang kedua adalah lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau high density lipoprotein. Nah, kolesterol HDL ini yang biasa disebut dengan kolesterol baik. Nah, LDL dan HDL tadi biasanya kita dapat dari makanan kita seperti LDL. Biasanya dapat dari minyak-minyak yang kita makan bersama goreng-gorengan. Lalu kalau HDL bisa didapatkan dari seperti ikan-ikanan, lalu juga telur. Nah, dia mengandung HDL yang cukup tinggi. Nah, lalu kadar normalnya itu seberapa sih dok? Kalau untuk kolesterol total adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Lalu kalau dibagi lagi, kolesterol ada dua tuh, LDL dan HDL. Kalau untuk kadarnya LDL adalah kurang dari 150 mg per desiliter. Sedangkan untuk HDL adalah lebih tinggi, dia akan lebih baik. Angkanya biasanya ada di 40 mg per desiliter. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ngecek LDL dan HDL, lalu HDL-nya di atas 40, dia akan lebih bagus. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan di atas 60 mg per desiliter. Nah, kalau LDL dan HDL ini di total jumlahnya harus di bawah 200 mg per desiliter. Itu yang biasa kita cek-cek kalau misalkan ada di apotik atau laboratorium di luar. Nah, itu kolesterol total kurang dari 200. Itu adalah angka yang warningnya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah 200 artinya sudah harus berdiet dan juga harus olahraga. Nah, teman-teman pasti nanya, terus gejalanya apa ya dok ya kalau misalkan kolesterol kita tiba-tiba di atas 200 mg per desiliter? Sebetulnya nggak ada yang spesifik dari gejala kolesterol tinggi. Tapi ada beberapa orang yang memang cenderung peka. Nah, itu biasanya mengeluhkan antaranya gampang pegel-pegel, kesemutan, gampang capek. Jadi aktivitas sedikit aja udah pengennya istirahat. Lalu yang lain adalah muncul benjolan lemak pada tubuh. Dan juga ada gangguan pada cerebrospinal, yaitu sering pusing, sering berkunang-kunang. Nah, itu sering sakit kepala. Itu adalah salah satu tanda-tanda yang biasanya orang-orang alami pada kolesterol tinggi. Semoga bermanfaat, sedikit sharing. Semoga Detumania tetap menjaga kesehatan dengan konsumsi detu secara teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.